Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, saya dari manajemen 19I. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi tata letak atau layout strategi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian tata letak. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak adalah keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik, atau dalam pengaturan produksi, kantor, dan meja-meja pada pengaturan kantor atau pusat pelayanan, dalam pengaturan rumah sakit atau departemen store. Tujuan tata letak. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik pada dasarnya adalah untuk meminimumkan biaya atau meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja. Secara rinci, tujuan tata letak sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan ruang yang tersedia efektif mungkin. Yang kedua, meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan bahan proses produksi. Yang keempat, menyederhanakan proses produksi. Yang kelima, mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan. Yang keenam, menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses. Yang keenam, menghindari berbagai bentuk pemborosan. Manfaat layout. 1. Yang pertama, meningkatkan jumlah produksi. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, manfaat proses atau pemindahan bahan. Yang keempat, penghematan penggunaan ruangan. Yang kelima, efisiensi penggunaan fasilitas. Yang keenam, mempersingkat waktu proses. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Yang kedelapan, mengurangi kesimpang siuran. D. Desain tata letak. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah: yang pertama, utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Kedua, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. 3. Moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungannya kerja yang lebih aman. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Kelima, fleksibilitas. Jenis-jenis tata letak. Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi terjadinya aliran bahan, manusia, dan informasi dalam atau antara wilayah. Sebuah tata letak yang baik perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peralatan penanganan bahan. Yang kedua, kapasitas dan persyaratan luas ruang. Yang ketiga, lingkungan hidup yang estetik. Yang keempat, aliran informasi. Yang kelima, biaya pergerakan antara wilayah kerja. Jenis-jenis tata letak. Jenis-jenis tata letak itu: yang pertama, tata letak kantor, tata letak toko eceran, tata letak gudang dan penyimpanan. Yang keempat, tata letak dengan posisi tetap. Yang kelima, tata letak berorientasi proses. Yang keenam, tata letak sel kerja. Yang ketujuh, tata letak berorientasi produk. Macam-macam tipe layout. Yang pertama, layout proses. Yang kedua, layout produksi. Yang ketiga, layout kelompok. Yang keempat, layout posisi tetap. Yang kelima, layout bentuk U. Yang keenam, layout gabungan garis dan proses.
yang baru tuh prinsip-prinsip dasar penyusunan layout. Yang pertama, integrasi secara total. Yang kedua, jarak perpindahan bahan paling minimum. Yang ketiga, memperlancar aliran kerja. Yang keempat, kepuasan dan keselamatan kerja. Yang kelima, fleksibilitas. Baiklah, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan itu berasal dari saya sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.